kita berkenalan sama siswa. Perkenalkan, nama saya Maria Febriana, teman saya Nah, di sini ada beberapa poin penting yang sudah kami rangkum, yang selanjutnya akan dipresentasikan. Oke, yang pertama, definisi invertebrata. Apa itu invertebrata? Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung antara ruas tulang belakang. Ciri-ciri hewan ini adalah yang satu, tidak memiliki tulang belakang dan kelompok belakang. Invertebrata tidak memiliki tulang dalam yang berdiri dari tulang punggung sebagai bagian. Yang kedua, susunan sarafnya berada di perut. Yang ketiga, beberapa hewan berbentukan cenderung lambat dan berukuran kecil karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Yang keempat, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terkendali oleh rangka. Yang keenam, memproduksi sebagian besar invertebrata memproduksi secara seksual, pun beberapa dapat berproduksi secara aseksual seperti pada bintang laut atau anemon laut. Kelompokan hewan invertebrata. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa merupakan mereka merupakan kelompok dari 19 yang hidup bebas atau sebagai parasit. Umumnya mereka bergerak dengan menggunakan kaki semut, silia atau trachea. Hidup di lingkungan yang berair dan memiliki peranan penting dalam ekosistem akuatik sebagai makanan dasar. Dan yang kedua adalah Porifera. Porifera adalah filum hewan air yang umumnya hidup di laut dan memiliki tubuh berpori. Dan yang ketiga ada Coelenterata. Coelenterata adalah hewan berongga dengan tubuh simetrik radial, memiliki sel penyengat atau nematosista yang berfungsi untuk melindungi diri dan menangkap mangsa. Contohnya adalah ubur-ubur abadi yang dikenal dengan kemampuannya meregenerasi diri hingga menjadi abadi. Dan yang keempat ada Nematode. Ciri-ciri hewan ini adalah yang satu, tidak memiliki tulang belakang dan kelompok belakang. Invertebrata tidak memiliki tulang dalam yang berdiri dari tulang punggung sebagai bagian. Yang kedua, susunan sarafnya berada di perut. Yang ketiga, beberapa hewan berbentukan cenderung lambat dan berukuran kecil karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Yang keempat, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terkendali oleh rangka. Yang keenam, memproduksi sebagian besar invertebrata memproduksi secara seksual, pun beberapa dapat berproduksi secara aseksual seperti pada bintang laut atau anemon laut. Kelompokan hewan invertebrata. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa merupakan mereka merupakan kelompok dari 19 yang hidup bebas atau sebagai parasit. Umumnya mereka bergerak dengan menggunakan kaki semut, silia atau trachea. Hidup di lingkungan yang berair dan memiliki peranan penting dalam ekosistem akuatik sebagai makanan dasar. Dan yang kedua ada Porifera. Porifera adalah filum hewan air yang umumnya hidup di laut dan memiliki tubuh berpori. Dan yang ketiga ada Coelenterata. Coelenterata adalah hewan berongga dengan tubuh simetrik radial, memiliki sel penyengat atau nematosista yang berfungsi untuk melindungi diri dan menangkap mangsa. Contohnya adalah ubur-ubur abadi yang dikenal dengan kemampuannya meregenerasi diri hingga menjadi abadi. Dan yang keempat ada Nematode, yaitu kelompok cacing berbentuk bulat, panjang dan tubuh yang tidak bersegmen. Hidup di berbagai lingkungan, baik seperti parasit maupun organisme bebas. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap
dengan mulut dan nafas. Dan yang kelima adalah Annelida, yaitu adalah hidup cacing bersegmen yang memiliki struktur tubuh agak penting berulang. Lintah adalah contoh dari kelas Cinderella dalam film Annelida dan dikenal sebagai organisme pengisah darah. Annelida umumnya memiliki sistem sirkulasi tertutup dan hidup di lingkungan air bawah tanah. Contohnya kalajengking bernapas menggunakan paru-paru buku atau okulus yang merupakan struktur khusus bagian udara. Paru-paru buku terdiri dari tempatan di mana pertukaran gas terjadi. Oksigen dari udara masuk melalui celah kecil di bagian bawah tubuh kalajengking, lalu diserap melalui permukaan dari atmosfer. Sementara karbon dioksida dikeluarkan. Sistem ini memungkinkan kalajengking untuk bernapas di darat dengan oksigen. Yang terakhir itu bulu babi. Bulu babi bernapas menggunakan kaki tabung dan bisa istirahat. Kaki tabung yang juga digunakan untuk bergerak memiliki fungsi respirasi dengan menyerap oksigen dari air. Selain itu, bulu babi memiliki insang kecil seolah-olahnya yang membantu mengambil oksigen dari air dan membuang karbon dioksida. Proses pertukaran gas ini berlangsung melalui infusi, di mana oksigen masuk dan karbon dioksida keluar melalui permukaan tubuh bulu babi. Selanjutnya ada sistem respirasi pada hewan invertebrata. Ada difusi sama sistem trakea. Difusi itu adalah proses respirasi pada hewan invertebrata, adalah pertukaran gas yang terjadi melalui kulit luar tubuh atau permukaan tubuh hewan. Difusi adalah proses pergerakan zat kimia dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Sistem trakea. Respirasi sistem trakea adalah proses pengambilan udara ke dalam tubuh melalui trakea yang berfungsi sebagai saluran utama untuk mengalirkan udara dari laring ke paru-paru. Sistem ini sangat penting untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk metabolisme dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sampingan. Dari kesimpulannya adalah respirasi pada hewan invertebrata memiliki variasi yang beragam sesuai dengan struktur tubuh, ukuran, dan habitatnya. Hewan invertebrata berukuran sangat kecil seperti protozoa dan porifera. Melakukan respirasi melalui difusi langsung di permukaan tubuhnya dengan rasio permukaan terhadap volume yang tinggi. Oksigen dan karbon dioksida dapat berdifusi langsung melalui organ sel pada serangga dan beberapa jenis arthropoda darat. Sistem trakea digunakan untuk membawa oksigen langsung ke sel tanpa melibatkan sistem peredaran darah. Silakan yang mau bertanya, waktu ada Yumi dari yang saya Oke, teman-teman menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Salasia. Beberapa hewan invertebrata cenderung lambat dalam hal pertumbuhan tubuh atau lambat berkembang biak. Jadi kecepatan pertumbuhan dan reproduksi invertebrata yang lambat itu adalah strategi bertahan hidup yang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Fatma. Bagaimana bentuk dan ukuran tubuh mempengaruhi cara respirasi pada hewan invertebrata yang tidak memiliki organ pernapasan khusus? Jadi pada hewan invertebrata yang tidak memiliki organ pernapasan khusus, bentuk dan ukuran tubuh sangat mempengaruhi cara respirasi mereka. Pada umumnya
mereka untuk mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Difusi langsung hanya efektif pada organisme yang memiliki ukuran tubuh kecil dan bentuk yang relatif sederhana. Apakah bisa dipahami Pak Mandi? Pertanyaan dari Kasia, jelaskan cara hewan hidup vertebrata dalam menggunakan sistem respirasi trakea. Apa kelebihan dari sistem trakea dibandingkan sistem difusi? Hewan vertebrata khususnya serangga menggunakan sistem trakea atau respirasi. Sistem trakea terdiri serangkaian tabung bercabang yang disebut trakea, yang membuka keluar melalui pori-pori kecil yang disebut spirakel. Spirakel ini dapat membuka dan menutup untuk memasuk aliran udara. Trakea bercabang menjadi tabung-tabung kecil yang disebut trakeolus yang mengalirkan oksigen langsung ke sel-sel tubuh serangga tanpa melibatkan sistem peredaran darah. Oksigen bergerak melalui sistem ini dengan bantuan difusi dan kadang-kadang dibantu oleh pergerakan otot-otot serangga. Kelebihan dari sistem trakea dibandingkan dengan difusi adalah efisiensi tinggi dalam pertukaran gas, yang kedua kontrol oksigen yang lebih baik, dan yang ketiga tidak bergantung pada sistem peredaran darah, dan yang keempat adaptasi yang baik untuk lingkungan darat. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Indonesia. Bagaimana regulasi gurita saat berada di dalam air? Yaitu gurita bernapas menggunakan insang yang melekat di dalam rongga tubuh mereka. Fungsinya itu yang pertama, masuknya air bisa memiliki sifat simpel yang memungkinkan mereka menarik air di dalam tubuh. Bila mengoperasikan otot dari sistem endotelial, mereka menciptakan tekanan negatif yang menarik air masuk. Yang kedua, pertukaran gas. Air yang masuk melalui insang yang terdiri dari banyak lipatan tipis. Oksigen dari air berdifusi melalui permukaan insang ke dalam darah. Sementara karbon dioksida yang merupakan produk sampingan respirasi berdifusi keluar dari darah ke dalam air. Yang ketiga itu keluar dari tubuh. Setelah oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan, air yang kaya karbon dioksida dikeluarkan melalui pipa sifon, memungkinkan kita untuk mengeluarkan air yang tidak lagi berguna. Yang terakhir, sistem sirkulasi. Gurita memiliki sistem sirkulasi tertutup yang membantu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung oksigen diedarkan di jaringan tubuh melalui sistem pembuluh darah.